Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Al-Falah Bambu Apus yang Allah muliakan dunia dan akhirat, pahiban yang semoga diberikan kesehatan dan rahmat insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, di depan kita ada waktu yang memiliki sekian banyak keutamaan yang merupakan rahmat yang Allah berikan kepada umat Muhammad berbentuk Ramadan. Maka Majelis Ilmu Al-Hijrah di Masjid Al-Falah Bambu Apus ini ingin memberikan judul muqaddimah bahasan kita, Take It or Leave It. Ya, kita ambil kesempatan tersebut atau kita tinggalkan. Secara umum ulama mengingatkan kita untuk tahu bahwa lantar jiyal ayyamul lati madat, bahwa hari itu nggak akan pernah berulang, kesempatan nggak mungkin kembali. Ya, take it or leave it. Kita mau ambil kesempatan tersebut atau kita tinggalkan, tinggal tergantung kita. Ya, cuma sangat disayangkan buat kita yang sudah sering sekali belajar dan tahu bahwa hidup ini cuma transit, bukan tujuan. Dunia ini cuma transit. Kita di atas bahtera kehidupan yang sedang minggir dulu di tempat yang namanya dunia untuk melanjutkan perjalanan yang panjang menuju akhirat. Jujur loh, kita ini kan banyak pengikut Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'iyah di Indonesia. Kalian tahu Imam Syafi'i ini wafat usianya belum 40, 1200 tahun yang lalu. Berarti lamaan beliau dikubur ketimbang di dunia. Imam Nawawi, ya, pengarang kitab Arba'in itu, usianya cuma 43, 800 tahun yang lalu. Lamaan dikubur ketimbang hidup di dunia. Dan kita akan mengalami masa itu. Nabi hanya memberikan bayangan sittin wa sab'in. Umur kita ini antara 60-70 lah. Bukan berarti nggak ada yang lebih dari 70, cuma produktifnya 70 ke bawah lah ya. Dan itu makin mendekat, waktu makin mendekat. Sementara kita akan masuk ke alam berikutnya yang lebih lama. Dari mulai alam ruh masuk alam rahim yang sebentar, pindah ke alam dunia lebih lama lagi, alam kubur lebih lama lagi nanti. Yang jadi permasalahan di alam yang singkat ini persiapan kita maksimal. Ya, kalau perlu tiap pagi kita mandi, bersih-bersih, belajar ya. Namun untuk urusan kubur nanti persiapan kita apa nih? Ini yang mesti sering kita muhasabahkan. Nah, nikmat rahmat yang Allah berikan kepada umat Muhammad ini ya Ramadan, di mana umat-umat sebelumnya untuk urusan Ramadan ini 11 bulan persiapan mereka itu. Para sahabat, mereka orang yang mengatakan bahwa kalau untuk Ramadan persiapannya maksimal untuk menggapai 1 bulan yang namanya Ramadan, seperti kemaksimalan dalam 1 bulan untuk menanti 1 malam yang namanya Lailatul Qadar. Kalau kita kan mudah-mudahan dengan Ramadan ini 11 bulan ke depan baik gitu dah. Kalau mereka 11 bulan dimaksimalkan buat berjumpa dengan Ramadan. Karena mereka tahu tentang keutamaan bulan tersebut. Banyak yang Allah berikan di bulan Ramadan yang Allah nggak berikan di bulan lain.
Sehingga bulan ini dihiasi dengan sejuta kebaikan, dengan harapan iman yang dikedepankan ini menjadi penyebab gugurnya hukum kewajiban yang dilakukan, sehingga menimbulkan bekas. Bahasa Rasul itu, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan iman dikedepankan, karena memang orang beriman yang diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa atas kalian. Yang enggak beriman enggak diwajibin. Kalau yang merasa beriman remeng, rata-rata merasa beriman, makanya Ramadan enggak ngeklik gitu loh. Tiap tahun Ramadan, cuma endingnya enggak dapat. Baca deh ayatnya deh, Al-Baqarah 183 itu, ayat viral setiap Ramadan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ada target di bulan Ramadan, kata Allah, kalau kamu berpuasa dengan iman yang dikedepankan, la'allakum, semoga. Bahasa kita semoga, atau kali aja gitu ya, kali aja tatakun, kalian habis Ramadan jadi orang yang bertakwa. Nah, ini berarti ada bahasan takwa, harusnya ada. Dimana takwa ini sering diingatkan oleh para guru-guru kita. Orang tuh kalau dijanjikan hasil takwa pada ritual ibadah senang. Kalau yang ngerti takwa senang sekali. Kenapa? Karena orang yang bertakwa diberikan 3 keutamaan. Yang pertama, kita paham deh ayat yang menjanjikan apa? Makhrajan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi. Hidup ini masalah, kita keluar rumah tuh masalah, diem di rumah masalah. Memang survive-nya kita ini ngadepin masalah. Lambang kehidupan. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta dengan satu kaum, Allah kasih masalah. Orang per orang juga, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau cinta dengan seseorang, Allah kasih masalah. Kenapa? Karena orang yang kenal Allah kalau bermasalah akan istirja. Dia akan istirja. Istirja itu apa? Mengembalikan masalah ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gampang lah kalau orang bagus ibadahnya jadi orang yang bertakwa tuh, ya usaha aja, masalah hasil terserah Allah lah. Kalau berhasil alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah ala kulli hal. La yadurukum man dhalla idza tadaitum, karena buat dia enggak ada yang berbahaya. Enggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Enggak ada yang berbahaya sudah. Dia merasakan kenikmatan dalam beragama dan dia tahu itu. Orang yang bertakwa kepada Allah diberikan yusran, kemudahan. Hidup yang berat, cobaan yang besar menjadi sesuatu yang kecil. Ya, kita ini punya masalah yang sama, cuma menyikapinya yang berbeda gitulah. Urusan pegel sama anak, dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh sudah pegel sama anak. Ada contohnya. Kok sekarang kita sampai innalillah, sampai malas ibadah gara-gara urusan anak? Jangan. Ya, jangan sampai orang Islam ini terwarnai oleh ujian. Kita yang mewarnai dunia, agama ini liyuzhirahu 'ala dini kulli. Agama ini mewarnai, bukan diwarnai. Aktivitas dunia ini enggak merusak ibadah kita harusnya. Jangan gara-gara urusan dunia yang cuma transit ini, akhirat berantakan. Allah pengen kita ini di atas fitrah. Ya, seperti ayat yang mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayo. Ya, dunia ini permainan, jangan cuma nonton. Kita bahas di yang lampau, bahasan di sini apa di Al-Falah surat Al-Hadid ayat 20 itu Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Suruh pakai ilmu, berilmulah kalian. Kehidupan di dunia ini la'ib, permainan. Allah yang bilang, yang menciptakan kehidupan mengatakan hidup ini permainan. Maka kalau hidup ini permainan, ayo bermain. Jangan jadi penonton. Ya, kita lihat ini ada kehidupan di Al-Falah, ada pembangunan. Nimbrung, jangan cuma nonton. Bikin apa lagi itu ya? Bikin apa lagi itu ya? Nimbrung. Timbrungin, ada ladang amal.
Apalagi mau Ramadan, hari biasa kita berbuat baik pahalanya 1. Ramadan al hasanatu bi asri amsalihha, 1 diumpamakan 10 ila sab'i mi'ati di'fin, dibayar 700 kali lipat. Orang ngaji aja di bulan Ramadan orang gampang paham. Kenapa? Bobotnya itu per huruf 10. Karena ini bulan Ramadan, nanti ini bulan turun Quran. Dan hiporianya orang bulan turun Quran ini malah nuzulul Quran, perayaan diramein. Kayak zaman Nabi kagak ada Ramadan. Di zaman Nabi ada Ramadan, zaman sahabat ada, nggak ada yang sibuk kayak kita sekarang nentuin tanggal lagi. Padahal Al-Baqarah 185 Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan diturunkan Quran, Allah nggak sebut tanggal. Tujuannya apa? Hudan linnas, petunjuk buat manusia. Ajak manusia supaya baca Quran. Bobot orang baca Quran Ramadan 10 kali lipat hari biasa. Tanya para penghafal Quran, bagaimana mereka menghafal Quran? Per ayat itu 10 kali balik dibaca. Orang kalau udah 10 kali baca ada yang nempel, baru pindah ayat berikutnya, baru pindah, baru balik lagi ayat sebelumnya. Cara ngapal begitu. Nah di Ramadan ini mau nggak mau Allah berikan bobot yang seperti itu. Harapannya apa? Hudan, petunjuk. Tertunjuki manusia dengan Quran di bulan Ramadan. Ya, karena Quran diturunkan bukan buat dihafal, buat dibaca. Makin sering baca dengan bobot yang berat dalam bacaan tersebut akan gampang hafal. Jangan bilang nggak perlu ngapal lagi. Ya, ada keutamaan orang yang menghafal Quran. Ada konten-konten yang nyeleneh ini sekarang nih, yang bilang katanya Quran nggak perlu dihafal lagi. Ya ini menurut dia dan siapa dia kan begitu. Kalau menurut Rasul kan Nabi memang nggak mewajibkan hafal, cuma ada poin alangkah baiknya kalau kita bisa hafal. Kenapa? Anak yang menghafal Quran akan memberikan mahkota di atas kepala orang tuanya di akhirat nanti. Dan memang kalau orang yang biasa ngomong tentang Quran, kalau dia menghafal tuh lebih gampang menyampaikan. Ya, memang tidak ada kewajiban karena dalilnya iqra, baca, bukan ihfaz. Cuma memang ada keutamaan buat yang menghafal Quran, dan seluruh ulama itu diberikan landasan penghafalan Quran. Didik anak-anak kita supaya hafal Quran. Bicara nanti dia mau jadi apa kerjanya urusan Allah. Yang penting kita didik mereka seperti yang diinginkan, tercipta untuk beribadah. Momentumnya tepat. Kita baca Quran di bulan Ramadan bobot 10 kali hatam. Gampang ngapal, gampang ini, Masya Allah ya. Dan itu cuma Ramadan. Take it or leave it. Ambil itu kesempatan atau tinggalkan, kamu yang paham dah. Karena nanti berasa nggak berasa banyak orang yang disibukkan dengan bisnis perniagaan Ramadan. Tahu tentang keutamaan Ramadan, bukan nggak tahu, sering dibahas kok. Ramadan bulan Quran, setan diikat, jin dibelenggu, sorga dibuka, semua pintunya nggak ada yang tertutup, neraka ditutup, semua pintunya nggak ada yang terbuka. Tahu ada Lailatul Qadar, tahu. Cuma nanti akan ada orang yang nggak sempet ngaji. Lu nggak ngaji bro, gue dagang gitu loh. Lu itu nggak ngaji emang? Ya Allah, kebayang tat udah puasa kerja lagi gawe tat, ya Allah gitu loh. Ini yang rugi dia. Rugi siapa yang menjamin dia ketemu Ramadan yang akan datang? Nggak ada yang ngejamin. Idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau memang kau ada di sore hari, ada kesempatan berbuat baik, ya manfaatkan, jangan tunggu sore. Jangan tunggu sore, pagi pun ada kebaikan, manfaatkan, jangan tunggu sore. Agama begitu. Suruh kita betul-betul memanfaatkan waktu, karena nggak berulang, waktu ini nggak berulang. Hai. Yahrum, anak Adam ini pasti renta, makin tua makin hari, bukan makin kuat. Nah mumpung makin kuat, ayo bismillah. Kajian datang, silaturahmi datang, wajib kerja datang. Nanti biar Allah yang menghentikan, dan kita berharap kita diwafatkan seperti rutinitas kewajiban kita. Ya, karena ada riwayat yang mengatakan orang itu diwafatkan seperti apa yang dia rutinkan. Dan nanti dibangkitkan di akhirat ketika dia seperti dia diwafatkan dulu. Kebayang ya kalau kita lagi sholat meninggal, lagi kerja kewajiban buat nafkah keluarga meninggal, lagi ngaji, durasinya Masya Allah. Ramadan ini sesuatu yang dinanti oleh orang-orang soleh. Jangan disia-siakan. Bukan nggak tahu, cuma kenyataannya seperti itu saat iya.
Ketika dijelaskan oleh ulama ya, tentang kebaikan yang harus menjadi sebuah tahapan orang yang beragama menuntut ilmu dengan betul, ulama menekankan setelah kita menuntut ilmu, ilmu itu harus membaguskan iman dan amal soleh kita. Dengan ilmu kita akan tahu ibadah dalam agama kita ini landasannya iman ya. Cara Nabi mendewasakan sahabat di zamannya itu 13 tahun penekanan akidah dengan harapan imannya stabil. Ketika sudah stabil selama 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah, turun ayat-ayat hukum tentang sholat ya, tentang puasa, nikah, cerai, muamalah, akad dan lain-lain ya, berkaitan dengan perang dan lain-lain ya. Kewajiban yang diturunkan dalam bentuk syariat oleh Allah ini disikapi oleh orang yang beriman ini nikmat. Orang yang beriman nikmat, bisa berbuat kebaikan itu nikmat. Makanya dikatakan iman itu keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, pasti dibuktikan dengan perbuatan. Dan dia merasakan halawatul iman, manisnya iman, karena dia kenal Allah. Orang bisa manis dalam iman, bisa nikmat dalam ibadah ya, ini ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma, karena dia terbiasa mendahulukan Allah dan Rasulnya ketimbang yang lain. Dan dia tahu Allah itu ilah wa walah, yang diibadahi dengan benar. Allah itu ilah wa walah. Maka ketika dia mengaku hamba Allah, harus dia buktikan dalam sholatnya ini menjadi orang yang tidak merasa cukup dalam ibadah gitu loh. Makanya disyariatkan di agama kita sholat 5 waktu, ada qobliyah ba'diyahnya tuh, ada rawatibnya, ada nafilah, ada mutlak ya, tambahannya ada duha, itu pun sekian rakaat, 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh terus ya. Ada yang namanya istikharah, tahiyatul masjid, sholat wudhu ya, sholat 2 rakaat setelah tawaf di Ka'bah, atau mungkin tahajud nanti, atau mungkin witir. Wallah, buat orang yang gak cukup ibadah kepada Allah, Allah fasilitasi, sifatnya sunnah. Makanya kata Allah, aku bisa cinta sama yang kayak begini, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ini hambaku ini menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku falling in love, kata Allah, jatuh cinta sama dia. Keuntungan kita kalau udah dicintai sama Allah, udah nggak usah khawatir, dunia nggak ada berat-beratnya. Idza sa'alani la utiyanahu, kata Allah, kalau dia minta pasti ku beri. Wa idza sta'adzani la uidzannahu, kalau dia minta perlindungan pasti ku lindungi. Dan kita butuh Allah untuk semua permintaan yang kita panjatkan, dan kita butuh Allah untuk perlindungan gitu loh. Dengan cara menghiasi yang wajib dengan yang sunnah kalau berilmu. Ramadan nanti nih ya, 1 bulan kita puasa Ramadan, ada puasa Syawal, betul? Ada, itu sunnah. Haji yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah nanti ya, ada sunnahnya umrah. Zakat yang kita keluarkan ada sunnahnya infak, dan macam hal nanti yang menjadi penyebab Allah cinta sama kita. Ulama sering mengatakan ya, setelah kamu menuntut ilmu, kamu berilmu, kamu harus tahu ilmu itu kalau bahasa ulama sholatu sirri wa ibadatu qalbi. Ilmu itu kata ulama sholat yang disembunyikan, ilmu itu ibadahnya hati. Wah, nggak paham nih Ustaz, ya kita ngobrol nih. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan bahwa dalam kitab Hilyatul Talibul Ilm, ilmu itu sholat yang disembunyikan. Maksudnya gimana sih Ustaz? Sholat yang disembunyikan itu sholat sunnah. Jadi nggak usah ngomong kalau kita habis duha tadi, bekasnya kelihatan. 2 rakaat sedekah badan, ini orang sehat aja, nggak pernah kelihatan sakit. Ya sakit, dia manusia, cuma kelihatannya sehat, dan penyakitnya pun nggak parah. Ini orang kencang sama duha nih. Rezekinya bagus ya, kaya sih enggak, miskin juga enggak, cuma hidupnya melek pagi, nggak punya utang, cakep nih. Oh, ini juga rutin duha nih, 4 rakaat nih, dijamin rezekinya oleh Allah nih. Tuh. Atau mungkin orang yang suka tahajud, nggak usah ngomong, mata lu merah banget bro, tahajud nggak usah gitu, nggak
usah. Dia lebih asik lagi mata panda nggak tidur salah lagi. Anak ajaib nggak merem kena obat tuh ya. Manusia tuh fitrahnya tidur. Wa ja'alna lailan libasan, kujadikan malam tuh untuk istirahat ya. Mau bangun malam ya tidur dulu, mau bangun malam tidur dulu. Nah nanti ada sholat malam yang nggak perlu tidur, namanya taraweh Ramadan tuh. Di situ lipat gandaan pahalanya apa? Orang yang taraweh bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Masih ada yang nanya, Tat emang nggak boleh tahajud? Kayak Ustadz Tuhan ditanya begitu gitu loh. Itu bocorannya, taraweh bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala tahajud semalam. Kalaupun nggak tahajud, udah punya pahala. Maaf gak sih? Ya. Yang disunahkan bangun sahur, karena agama nggak memberatkan, jangan diberat-beratin. Ini banyak orang salah paham tentang Ramadan, diberat-beratin Ramadan. Nah buat panitia di masjid, sekali lagi pahami, taraweh bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala tahajud semalam suntuk ya. Berarti kalau bisa jangan bikin orang nggak witir dengan membuat kegiatan ceramah yang panjang habis taraweh sebelum witir, jangan. Akhirnya gara-gara ceramah orang males, nggak witir, pulang ke rumah, nggak dapat tuh syariat. Kalau memang harus ada ceramah habis isya sebelum taraweh, atau habis witir sekalian. Kalau habis witir pada pulang, tergantung yang ceramahnya. La yahdiyakallahu rajulan wahidan khairun laka min humrun ni'am. Kata Nabi Ali, ini pakar ceramah nih Ali, satu orang yang mau dengar yang kamu sampaikan lebih mulia ketimbang onta merah, harta yang paling mahal. Kalau ceramah bukan jumlah jamaahnya, manfaat ceramahnya. Karena hari gini ini yang hadir nih mungkin sekitar 100-200 orang, mungkin lebih kalau mau bawa kali ya. Tapi ini yang online ribuan gitu loh. Berarti kan hari gini gampang orang dengerin kajian di mana aja. Inti bahasan yang ditekankan seperti itu. Cuma disampaikan nanti ada sholat malam yang nggak perlu tidur, namanya taraweh. Kalau taraweh tidur dulu bangun malam kayak orang i'tikaf qiyamul lail, bisa diterjemahkan tahajud plus taraweh. Yang penting bareng imam, yang penting bareng imam. Padahal nggak sama imam juga boleh, karena hukum asal sholat sunnah itu di rumah. Nabi cuma 3 hari di masjid, sisanya di rumah. Makanya ini di rumah, ntar dulu. Di rumah bacaan ente apa nih? Ente baru taubat, Iqra 2 belum hatam gitu loh. Al-Fatihah yang dibaca wal asri inna atoina qul huwallah. Enggak nambah-nambah, Qur'annya tipis, betul ya? Mending bareng imam di masjid. Kita makmurin masjid. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam ya bacaan makmum. Perempuan sebaik-baik sholat perempuan di rumah. Kalau bagus bacaannya, kalau nggak bagus jangan dilarang dia ke masjid. Dia pengen dapat pahala. Atau syukur-syukur kalau bicara taraweh nanti lakinya yang imamin. Ini ajang pendekatan keluarga nih di bulan Ramadan. Kalau nggak bawa ke masjid yang imamnya bagus. Karena kita pengen dapat pahala. Syukur-syukur ada rezekinya taraweh di Haramain Mekah Madinah. Ya, masya Allah. Ya, semoga dimudahkanlah semua insya Allah ya. Karena merasakan pahala imam, pahala makmum. Apa yang imam baca, makmum kebagian. Nah buat kita yang belum lancar baca Quran, jadi makmum. Itu imam baca 1 juz dikali 10 per hurufnya, pahala dia, pahala kita. Apalagi kalau mau ditambah, ya mumpung Ramadan nih, tanya nih, yang dibutuhin masjid apa nih, mic-nya atau apanya nih, buat membaguskan apa bacaan imam dan kedengeran, atau memfasilitasi orang untuk nikmat, fadal. Dibagusin masjid ini untuk barang-barang, bukan cuma buat ditonton ya, nimbrung. Allah yang mengatakan dunia ini laib, permainan. Orang yang berilmu yang paham, i'lamu annamal hayatud dunya laib. Dengan ilmu kamu akan tahu dunia ini permainan, nimbrung, jangan cuma jadi pemirsa. Bukan nggak boleh jadi komentator, cuma nggak sesehat orang yang main. Ini yang main dikomentarin bukan masalah kalah menang, itu mah takdir yang pasti sehat. Cuma yang nonton udah kayak paling jago main. Ronaldo disalahin nendangnya nggak pas. Ya, tuh Ronaldo salah dah.
Ente nendang belum tentu bisa. Kalau komentator kan begitu ya. Jangan gampang mengomentari, nimbrung. Nah kalau mau nimbrung, ada syariat dalam agama, berilmu sebelum nimbrung, berkata dan beramal ya. Ulama sering tekankan itu. Kalau sudah maksimal ilmu yang dia tuntut, yuk kritisi iman, baguskan amal soleh. Momentum Ramadan tepat, karena Allah yang manggil, hai orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kalian seperti orang sebelum kalian. Orang yang beriman ini akan tanya, orang dulu puasanya gimana ya? Karena hari gini banyak orang berijtihad, minta maklum Tuhan. Itu orang gak puasa, dia kerja kuli. Oh, berat tat. Zaman Nabi juga orang perang Badar Ramadan, berat gak? Kagak ada gak puasa, tetap dia puasa. Karena bukan masalah. Di kita mindset kita jadi berat gara-gara gak sarapan pagi, gak makan siang. Padahal bukan gak sarapan pagi, ditarik sahur. Bukan gak makan siang, diulur sampai maghrib. Begitu kan? Gak ada penyiksaan dalam puasa. Allah yang bilang, wa antasumu khairun lakum. Puasa itu baik buat kalian. Wa antasumu khairun lakum. Makanya dalam puasa ini jangan ada talbis. Ya, Ramadan jangan diberikan muqaddimah atau penutup hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah nanti ya, takutnya ibadah jadi rusak, talbis namanya ya, Allah haramkan membuat talbisul haqqo bil batil. Ramadan hak, ibadah hak, batilnya itu perbuatan sebelum Ramadan nih. Ada ritual-ritual yang dikaitkan sama Ramadan, mengatasnamakan bid'ah hasanah. Jangan. Nabi udah bilang kullu bid'ah dolalah, khalas. Setiap bid'ah sesat. Seluruh ibadah yang Nabi nggak contohkan, walaupun baik menurut kamu, belum tentu baik menurut agama. Loh, salah aneh apa tat? Mau Ramadan ziarah kubur? Aku nggak bilang salah. Ziarah mah kapan aja. Mau bulan-bulan Allah juga boleh. Rejab kemarin cakep tuh kalau mau ziarah. Ya, Sa'ban nih ziarah boleh. Ramadan boleh. Ya kalau bisa ziarah bulan Ramadan, pahalanya 700 kali lipat. Sebelum Ramadan pahalanya nggak segede Ramadan. Makanya jangan dikaitkan. Kita juga nggak bisa menyalahkan. Selama dia nggak mengaitkan ziarah dengan Ramadan, nggak apa-apa. Cuma di kita ini dikaitin, seakan-akan nggak ada Ramadan tanpa ziarah. Salah. Ya kita ambil jalan tengahnya nih. Ayo ziarah. Bahkan laki-laki nggak usah nunggu Ramadan. Tiap hari ziarah bagus. Ya, kalau saya merutinkan tiap Jumat saya ziarahin makam ayah saya, saudara saya, tante semua saya, om kita ziarahin. Kenapa? Ada Sayyidul Ayyam, ada hari yang baik di hari Jumat, pahalanya besar. Apalagi kalau bulan Allah, Rajab kemarin tuh, besok Ramadan, cakep. Ya jangan dikaitkan. Maaf-maafan gimana? Emang nggak boleh? Yang bilang nggak boleh siapa? Kalau minta maaf juga, kapan kita punya salah kita minta maaf sama orang langsung, jangan ditunda. Nggak, mau nggak maafin sampai Idul Fitri. Yang begini nih masalah nih. Emang dijamin umur dia sampai Idul Fitri? Mumpung masih ada, temuin, minta maaf. Gak usah nunggu Ramadan, gak usah nunggu Idul Fitri ya. Atau ritual-ritual yang gak sampai ke Nabi. Ingat, Nabi sudah mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ayo ilmiah, ayo kritis ya. Barang siapa berdusta mengatasnamakan agama ya, kata Nabi, ambil bangku, duduk di neraka. Tetap dapat bangku, cuma gosong di nerakanya orang. Jangan. Hati-hati ritual-ritual yang aneh-aneh nih, hati-hati nih ya. Awalnya tujuannya untuk sebuah kebaikan, cuma diikat dengan agama, jadi bid'ah nanti ya. Padahal hukum asalnya boleh-boleh aja. Wajib pulang kampung? Nggak ada wajib pulang kampung. Jangan diidentikin, cuma kita tinggal di negeri yang long weekendnya H-7+7. Kita manfaatin tuh momen ya. Tapi tolong ya, dalam pulang kampung ini ada sunnahnya. Sunnahnya orang safar itu untuk membayar di waktu yang akan datang. Ini banyak orang pulang kampung, dari tahun kemarin dia pulang kampung, utang puasanya belum dibayar ya, akhirnya pulang kampung jadi ngerusak. Gara-gara pulang kampung gak iktikaf, rugi gak? Rugi ya. Padahal kalau mau nengokin orang tua bukan saat Idul Fitri, yang paling afdol sebelum Ramadan.
Lebih senang orang tua ditengokin sebelum Ramadan, lebih senang. Apalagi ditanyain, assalamualaikum waalaikumsalam, ya Allah ini mau Ramadan, apa ini yang anak bisa bantu? Senang orang tua digituin. Ya orang tua kita kan kayak orang dulu yang dipikirin sembako, betul? Ya orang tua udah nggak banyak yang dimakan tong, asal ada yang dilihat juga dicukup. Orang tua kan begitu, mak, tolong puasa yang maksimal, nggak usah pikirin masak lagi. Dulu kita digedein pakai kompor yang dicolok, sekarang masak pakai pulsa. Udah aneh pesen tuh restoran depan, anterin tiap hari, insya Allah makan beres. Ya Allah, seneng ngelihat buah yang dipetik dari pohon yang dia tanam. Di kita kan buah buat orang tua kita, seneng. Ya mah, apa yang dibutuhin bilang. Udah nggak ada kata enggak. Kata Rasul, apa yang ayah punya orang tua. Anta wa malu kali abika. Tanya, minta mak. Apalagi kita orang laki. Wallah, orang tua nomor satu. Secantik apapun istri kita, selucu apapun anak-anak kita, sehebat apapun kita di mata orang lain, orang tua nomor satu. Tanyain. Cuma mak minta maaf nih, mungkin bakal datang nanti nemuin emak habis sholat kali mak. Kenapa? Lu biasa malam takbiran kumpul itikaf mak. Nggak ada yang jamin umur kita sampai ketemu yang akan datang. Ada pahala lebih dari 1000 bulan Lailatul Qadar mak. Ya Allah ya, minta izin tapi beres semua insya Allah mak, beres semua. Apa yang mak butuh kita bagi semua, masya Allah. Orang tua lebih senang ditemuin di bulan Sa'ban ketimbang bulan Ramadan. Ini kita Sa'ban boro-boro open sama orang tua, di pojokan Ramadan datang geriak bawa anak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam takbiran nih mak, cucu datang mas semua. Waduh cucu kan banyak kata mak. Ya Allah dia datang lagi. Mak masak apa mak, besok kita ini lebaran mak. Lu masak air lu bagi kagak, hanya masak lagi kata gitu. Orang tua lebih seneng ditengokin sebelum Ramadan, diopenin. Ya, jadi jangan dihiasi dengan kegiatan-kegiatan yang malah baik menurut kita, betul-betul baik menurut orang lain. Ya, ayo dong. Karena bukti orang yang berilmu itu imannya stabil, amal solehnya rutin. Bahkan kita pernah sampaikan nasihat si Abdurrahman Nasir As-Sa'di ya, di sini. Di yang kedua setelah kita beriman beramal soleh itu perintah untuk berbuat baik terhadap makhluk. Bukti ilmu dan amal soleh kita itu, kita jadi orang yang baik untuk semua makhluk. Kita baik untuk semua makhluk. Ya. Nah, momentum berbuat baik di bulan Ramadan tadi, balasannya lipat gandaan dahsyat yang nggak dimiliki bulan lain tadi. Al hasanatu bi asri amsalihah ila sab'i mi'ati di'fin. Itu kebaikan yang kita perbuat hari biasa, Ramadan dipandang 10 sama Allah, dibalasnya 700 kali lipat. Ayo dong, sudah punya ilmu, beriman beramal soleh, sekarang bagaimana kita berbuat baik? Jadikan kebiasaan kita kalau ngelihat orang banyak tuh, apa yang bisa anak kasih nih gitu. Saya contohkan kemarin kita kalau lihat di negeri Arab, Mekah Madinah tuh, para pedagang bagalah-bagalah pinggir jalan tuh, warung-warung tuh, kalau ngelihat orang berbondong-bondong keluar dari masjid, kotak air keluar semua, halal, korma lain, air lain. Ya cuma air doang, di sono air mahal. Ya enggak tiap rumah dicoblos pipa keluar air. Di mana di Arab ada, kalau sedekah air mahal hitungannya, wajar. Jadi dia tahu nih ada sedekah, karena kalau rezeki kan udah diatur, pahala yang belum tentu, dia kejar pahala, korma dibagi, air dibagi. Di kita tuh budayakan seperti itu. Nanti ini di Al-Falah bakal banyak orang terawih nih. Ya, oh ini pahala la yakulu tu'amak illa taqiyun, kata Nabi. Kalau bisa kita ngasih makan orang yang bertakwa, berebut kasih. Mau panitia. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian nggak mungkin mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Oh bakal ada kegiatan buka puasa nih di masjid-masjid, Al-Falah bakal ada. Ya kasih deh korma, siapin deh air, walaupun masjid mampu untuk itu, cuma kan butuh dana, berarti suplai dana untuk mensuplai bantuan tersebut. Iya, fastabiqul khairat. Jangan cuma ribut, Ustadz, katanya Nabi kalau buka puasa pakai korma, terus karena baca arti doa buka puasa nggak nyambung, tat. Maksudnya gimana sih? Kan dhahabadz dhoma, telah hilang haus, wabtalatil uruq, basah kerongkongan, sabatal ajru insyaallah, telah tetap pahala. Basah kerongkongan, korma kan gak bikin basah, tat. Ya kormanya korma kering sih yang kaku,
Coba rutop mahal tat. Nah, Mas Buloh, masalah buat lo di situ. Pengen mirip Nabi tapi bakhil, susah. Ya beliin rutop kayak sawo mateng, ada airnya, campur enzim, baru dahabadzoma, topas. Ini ngasihnya korma keras, dahabadzoma, ya nggak pas, ya. Ayo dong, jadi betul-betul dipersiapkan. Oh berarti ini Anda tahun ini nih kalau bisa memang korma-korma yang bagus. Fatul di Al-Falah, banyak orang soleh yang buka. Kalau pura masih pakai batang, oh kan nggak semua pernah lihat batang korma. Seneng orang. Saya suka kasih ke beberapa daerah tuh yang pasti pakai batang. Ya Allah, no dia nih yang ngasih korma pakai batang, begitu bahasanya. Karena jarang ngelihat batangan. Bikin orang seneng. Toh Nabi sudah mengatakan lis-shaim farhatan yafrahuma. Orang yang puasa punya dua kebahagiaan yang nggak dimiliki orang yang nggak puasa. Fariha idza aftara, bahagia ketika buka. Bikin orang seneng ketika buka, pahalanya masya Allah. Ini bukti berbuat baik. Makanya bahasa Nabi tadi ihtisab. Di bulan lain nggak disarankan, bulan Ramadan disarankan hitung tuh pahala. Persiapan kita nggak ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Nih Ramadan ini kalau perlu Ramadan yang terakhir buat kita. Habis-habisan ya kita. Dan mana qasat shadaqatum mimmalin, tidak kurang harta karena sedekah. Bahkan Allah yang mengatakan ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun harta yang kau berikan Allah yang bakal ganti. Ayo rasakan nikmat tuh ayat. Betul gak? Bersedekah bakal dibalikin sama Allah. Betul. Betul sekali ya. Dan ternyata dalam agama kita rumus tajir itu sedekah. Nih bapak-bapak nih kalau pengen rezeki lancar, pakai tuh ayat nahnu narzukukum wa iyyahum. Pakai nih ayat. Rezeki keluarga melalui kita, rezeki mereka melalui kita. Jadi makin kita rajin ngasih keluarga, orang tua, bini, anak yang dibutuhkan kita cukupin, makin gampang rezeki kita. Anfik unfik alaik, infakkan oleh infakkan kamu. Ya kita yang punya strategi nih. Karena setiap tahun Ramadan ini kadang-kadang kesempatan berbuat baik terbengkalai. Kita leave it, bukan take it. Kita tinggalkan itu. Tahu tadi Ramadan baca Quran, nggak tahu sibuk apa nggak sempat baca Quran. Harusnya dia tahu dong waktu yang mustajab untuk orang yang puasa menjelang berbuka. Betul ya. Ini malah ngabuburit. Tradisi kita tuh dagang belanja menjelang buka. Bukan nggak boleh dagang ya, silakan saja. Persiapan buka nggak semua orang masak, betul. Jangan kata orang di pojokan puasa dia buka makanan dagangan buat buka puasa. Dari pagi juga rumah makan boleh buka. Negeri ini heterogen ya, orang muslim non muslim pun banyak. Mungkin orang Islam yang nggak puasa juga butuh belanja, betul. Cuma adab akhlak, jangan terlalu vulgar. Ini mayoritas orang puasa ditutup dia pakai hordeng, kaki aja kelihatan dikit dan. Atau jangan terlalu banyak iklan yang mengganggu orang ibadah. Heran hari gini jarang yang pada iklan sirup di pinggir jalan ya, tapi kalau udah mulai Ramadan iklannya sirup semua. Mana pakai videotron lagi, yang pakai apa slow motion gitu ya, segala botol jeruk jatuh, airnya muncrat. Nah, kita lagi di lampu merah kena begini, kehausan. Belum bayangin bulir-bulirnya tuh. Hari biasa nggak gitu-gitu amat gitu ya. Ya jangan, itu makruh lah ya. Khawatirnya ada orang yang nggak kuat, kan iman orang beda-beda. Ya. Tapi secara umum jangan jadi ributnya. Nih dagang buka rumah makan, emang banyak yang nggak puasa. Masalahnya di mana? Negeri kita ada non muslim juga, males dia mau belanja. Bukan tat, saya jadi lapar. Mas Bulo urusan lu lagi tuh urusannya gitu. Nggak ada urusan, nggak ada masalah. Jangan memprovokasi lah orang-orang yang berpuasa dengan emosi. Karena kalau yang imannya bagus sih memang puasa meredam syahwat, meredam emosi. Tapi buat orang yang imannya tipis kan, 4 tak jadi 2 tak, pengen ngegas aja hawanya kan. Taib. Ya kemudian momentum tepat. Kalau memang kita sudah berilmu, ya kita akan sibuk dengan kegiatan yang mendatangkan manfaat. Mulai mengatur strategi lah dalam hidup Ramadan apalagi nanti nih.
Gimana caranya supaya hidup ini bermanfaat? Gimana caranya supaya hidup ini lebih berpikir bagaimana memberi ketimbang mengambil? Diatur strategi. Ternyata masalah kita ini hari-hari kita cuma urusan makan doang. Ya, selesai orang nggak makan selama sebulan, kerusuhan jarang. Ya, Allah, tingkat korupsi itu diminimalisir dengan Ramadan. Walaupun tetap ada yang setan-setan gak keikat, ini istilahnya nih, manusia kan setan yang gak keikat, yang keikat kan jin, setan golongan jin gitu ya. Ada, bahkan sampai ada juga yang korupsi dana takjil, ada, bukan enggak gitu ya. Tapi sebenarnya tingkat kriminal di bulan Ramadan itu mengecil. Teman-teman polisi pada bilang Ramadan mengecil saat. Bahkan yang meningkat itu tingkat kecelakaan di jalan. Itu meningkat, motor meningkat. Jam yang dilihat tingkat kecelakaan tertinggi itu menjelang buka. Itu orang ngebut habis-habisan itu. Ya udah kayak orang panik, nggak tahu apa yang dikejar. Ya takut keburu maghrib, bahasanya begitu. Padahal ya buka puasa patokannya bukan azan maghrib, terbenam matahari, makanya ada waktu berbuka. Kita berilmu aja, tahu nih jam 6 terbenam matahari, kita buka puasa. Berarti kalau bisa setengah 6 udah break semua. Kenapa? Ada tempat yang mustajab buat berdoa menjelang buka. Ini kalau pakai ilmu. Sehingga gimana caranya dia hindari tergopoh-gopoh ketika pulang dengan kendaraan. Pokoknya dia usahakan setengah 6 sudah standby. Dia wudhu, dia berdoa, mustajab doa menjelang buka. Ya, sehingga dia dapat keuntungan yang banyak. Itu yang betul. Ini enggak, kadang-kadang mepet ngebut, udah macet ngomel, tantin, nanya ke orang dagang, bang udah maghrib belum? Udah azan belum bang? Nanya galak bener, kata bang, wallahu alam, mati lampu, kata gitu. Nggak buka-buka kita urusannya. Ya, ayo dong berilmu. Masa tiap tahun kita salah mulu gitu loh, nggak ada ilmunya. Yang dikhawatirkan ini kita nggak ketemu target puasanya. Target puasanya apa? La'alakum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya ini nih. Gimana caranya selesai Ramadan kita bertakwa? Karena 11 bulan ke depan kita bakal punya masalah, tapi kan punya mahrojan. Ada solusi. 11 bulan ke depan kita bakal punya masalah, tapi kan ya ja'alahu min amri yusron. Allah siap mempermudah semua masalah kita. 11 bulan ke depan bakal punya masalah, cuma Allah akan berikan furqan, senjata pamungkas pembeda yang hak dan yang batil. Ada di bulan ada. Ya, take it or leave it. Ambil atau tinggalkan. Kita yang tahu seperti itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sehingga dia akan menyibukkan diri pada waktu tersebut untuk semua hal yang berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Apapun caranya. Dan kita lihat di depan mata kita nanti, yang nggak pernah ngaji pun masuk bulan Ramadan di masjid ngebet Quran walaupun baca kagak. Ya, ada ini kebetnya. Cakep juga, cetakan mana nih, taruh lagi gitu ya. Hari biasa sih boro-boro megang, Ramadan megang insya Allah ya. Tapi kalau kita mau cerdas, kesempatan tuh bulan Ramadan, lihat penghafal Quran, kasih Quran pocket yang kecil tuh, yang dibawa kemana-mana itu ya. Itu bacaan dia, bacaan kita itu. Cerdas-cerdaslah untuk bersedekah di bulan Ramadan ya. Ya, atau mungkin tadi kalau kita ngandelin pahala ibadah kita sendiri, nggak bakal cukup ya. Kalau kita ngandelin ibadah kita sendiri, jariah yang kita butuhin. Ya tadi kita buka puasa ada pahalanya, ada apalagi yang namanya takjil. Allah suka orang yang mempercepat berbuka, takjil tuh senang, masya Allah ya. Tapi kita bikin takjil buat orang, double pahalanya. Ya, dan biasakan kalau memberikan sesuatu ke orang yang terbaik, jangan asal bagi, akhirnya banyak barang mubazir. Ya, banyak nih orang semangat memberi, cuma yang dibagi yang nggak maksimal. Kalau grade bukan grade A, grade D yang dikasih ke orang, jangan. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Rumus sedekah itu, kalian nggak mungkin mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Jadi kita cobain nih, dari sekarang nih korma masih murah nih, belum masuk bulan Ramadan. Ya cobain. Nah ini yang enak nih. Ini beli banyak kan buat bagiin orang nih. Ya jangan ini enak, ini enggak lah nih. Ini yang enggak nih bagiin orang nih. Yang enak buat kita nih. Jangan. Kalau kita senang dan memang enak, orang juga mesti merasakan. Apalagi saudara kita tuh, keluarga kita, bagi yang terbaik.
telepon, bang, ayah dapat korma nih, ajib nih korma, masya Allah, nikmat betul-betul. Ane beli nih, mah, ada korma asik deh mah, lembut banget. Aduh, diemut habis sendiri mah, domnya gigi, boleh. Ini pengen ngalap berkah ngasih emak korma yang ngebagel yang keras, masya Allah. Akhirnya bukan didoain, dimaki-maki sama orang tua. Maksud lu bener, cuma lu mendekin umur gue yang ada begitu. Korma keras dibagi orang tua. Jangan, bagi yang terbaik. Lantana lebih rohatta tunfiku mimma tuhibbun. Makanan gitu. Ya Rob, kuatkan akidah kita sama Allah, enggak jadi miskin karena sedekah. Bahkan momentum tepat, orang dijamin harta dunia oleh Allah, ketitipan dunia, dengan banyak dia bersedekah. Ramadan lipat gandaannya dahsyat. Udah, jangan bahil-bahil dah kalau Ramadan dah. Bosan tat, kalau kita terlalu jos juga, baju mahal tat Ramadan. Yang suruh beli baju Ramadan siapa? Kan kata Nabi pakai baju baru, ya kan belinya nggak perlu Ramadan. Kenapa nggak dari sekarang beli itu baju? Emang ketinggalan model? Kagak. Itu model-model dari luar negeri aja bikin baju model buat pakaian 2024, 2025 buat setahun. Ngapain kita mesti belinya pas Ramadan? Akhirnya orang pada itikaf, kita lagi nawar barang. Ini yang salah. Masjid mulai kosong kayak gerbong. Kalau udah mulai mau nyampe, udah mulai ada masjid, dingin amat nih AC, kagak, emang kagak ada orang, udah di pojokan. Penuhnya kalau pertama doang, AC nggak ngepek, gerah Jawanya. Giliran mau Idul Fitri kosong, gerbong kosong, betul. Subhanallah. Jangan, ya jangan. Ayo, bukan nggak boleh belanja, bukan nggak boleh jual beli, boleh. Cuma ingat, keutamaan Ramadan nggak didapatkan di bulan lain, dan nggak ada yang menjamin kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Take it or leave it. Ambil kesempatan atau tinggalkan sekalian. Kita yang tahu, karena iman ini kita yang paham naik turun. Orang suka tanya, Ustadz, ini kan mau Ramadan, emang udah Sa'ban udah mulai ke pojok, biasa kalau pertengahan turun lebih cepat nih. Tau-taunya nyampe nih Ramadan. Iya Ustadz, kira-kira persiapan kita apa statnya mau Ramadan? Persiapan kita apa? Iman bagusin supaya kepanggil. Karena Allah bilang, hei orang yang beriman, diwajibkan puasa. Kalau iman kita nggak stabil, nggak nyampe tuh panggilan. Gimana stabilin iman? Kan sering dengar iman naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu turun naik iman kita. Ini iman lagi naik nih, pengajian mana yang kita nggak cari? Kalau lagi iman, jangan baru selesai nih, ada lagi gak? Ada lagi gak? Begitu. Tapi kalau lagi iman lagi turun, temen ngingetin lu ngaji gak? Ya Allah, ngaji lagi, cepet amat sih, begitu. Drop tuh, ya, iman lagi turun tuh. Kalau iman lagi naik, tinggal nanya sholat mulu, kagak beres-beres sholat. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Ya Allah, sholat apa lagi ya? Tuh lah tuh. Tapi kalau iman lagi turun, ajan muadzin disalahin. Allahu Akbar, oh ngaco nih, kata ngaco sama dia. Berarti kita tahu iman kita lagi turun, lagi naik. Nah kalau lagi turun, yazidu bitta'ah, naikin dengan ketaatan. Hati-hati tahan, karena turun dengan kemaksiatan. Momennya tepat, ya. Minta ridho orang tua, ini menjelang Ramadan, ya. Kakek, om tante kita, encang-encing kita nih orang tua, tengokin. Enggak jadi miskin kita gara-gara begitu. Ya, minta doa mereka semoga bisa lebih fokus dalam ibadah, dan waktu-waktu ke depan lebih baik lagi nanti insyaallah. Karena kita dengar ceramah, kata Nabi itu, hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian tertolong, dapat rezeki bukan karena kalian pinter, ada orang lemah yang doain kalian. Ya, salah satu penyebab sorga kita masukin apa? Yudhilus surur fi qalbil mu'min. Masukin kebahagiaan di hati orang beriman. Masya Allah, ya. Dipersiapkan maksimal. Sampai kalau perlu urusan zakat fitrah nanti. Ya, beras yang kita makan yang seliter 20.000 misalkan. Berarti kalau 3,5 liter kita makan tuh ya, kebagiannya 70.000 berarti yang kita zakat fitrahin, betul? Jangan yang kita makan yang 20.000 yang kita sedekahin 15.000. Jangan. Abis di sekolah anak-anak 50.000 tat per orang. Kita makan yang 70, jangan 50 yang kita keluarin. Zakat fitrah itu yang kita makan yang dikeluarin. Makanya mesti paham yang kita makan, gitu ya. Jadi kita ngerti, dan itu bahan makanan pokok yang kita makan.
Kalau kita makannya nasi ya beras sedekahnya. Kalau kita makannya gandum ya gandum, ya tepung gitu ya. Jadi intinya berilmu lah sebelum beramal. Karena efek positifnya apa kalau ilmu dikedepankan sebelum amal dilakukan? Jadi otomatis kita akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Maksudnya gimana Ustaz? Manisnya iman yang dirasa itu bisa memusatkan pikiran kita untuk beribadah, memberikan yang terbaik kepada Allah. Caranya bagaimana? Dia tidak dihantui oleh yang akan datang, seperti tidak sedih dengan masa lalu. Karena orang kalau betul agamanya, dia nggak pernah khawatir yang akan datang bagaimana, dan dia nggak pernah termehe-mehe kalau ingat dulu. Yang dia tahu al-amal bi khawatimihi, amal tergantung akhir. Kalau perlu dikunci masa lalunya, orang nggak perlu tahu. Dia juga nggak pengen kayak gitu dulu. Cuma sekarang dia dapat hidayah, alhamdulillah, udah tutup aib. Ya, orang yang berilmu tahu dia menyembah Allah yang Maha Pengampun. Orang yang berilmu tahu bahwa Allah melapangkan tangannya untuk orang datang memohon ampun. Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Duhai hambaku, nanti kalau kau seret dosamu seluas langit dan bumi, minta ampun kepadaku, kusiapkan ampunan untukmu sebesar dosa yang kau lakukan selama kau tak berbuat syirik. Di ujung Ramadan kita minta sama Allah, innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di ujungnya kita akan minta, seperti Allah janji, orang yang berpuasa itu orang yang bisa menjaga auratnya, menjaga dirinya. Orang yang berpuasa, orang yang mengingat Allah, maka Allah berikan pahala buat dua orang yang seperti ini. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Al-Ahzab ayat 35 di ujung ayatnya itu. Seperti Nabi mengatakan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ada janji Ramadan itu akan menghapus dosa yang telah lampau. Belum lagi terproteksi. Karena puasa ini junnah, yastajinnu bihal abdu minan nar. Dengan puasa ini manusia terlindungi dari neraka. Ada satu riwayat mengatakan, man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhu 'anil nar 70 kharifan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang berpuasa secara umum, man soma yauman fi sabilillah, orang yang puasa umum, puasa apa aja, apalagi Ramadan, ya, itu ikhlas karena Allah dan untuk Allah, dijamin kata Nabi, ba'adallahu wajhu 'anil nar, Allah akan jauhkan mukanya dari jilatan neraka 70 kharif. 70, ya, seperti 70 tahun perjalanan dijauhkan wajahnya itu. Man soma yawman fisabilillah ja'alallah baina wa bainan nari khandaqan. Allah akan jadikan antara dia dengan neraka itu khandaq, ada parit yang luas, ya seluas 70 tahun perjalanan tadi. Masya Allah. Ramadan momentum tepat. Makanya kalau kita nggak ambil, rugi kita. Ya kita nggak ambil juga urusan kita, urusan dia, bukan urusan kita gitulah. Cuma sayang kalau kita nggak manfaatin. Nah, bahasan kita sejam ini penekanan sekali untuk selalu memanfaatkan kemuliaan yang dijanjikan dengan datang bulan Ramadan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita bisa berlanjut kata dengan tanya jawab. Mungkin ada yang mau disiapkan tanyaan, silakan ya. Apa yang mau ditanyakan, yang nggak dipahami silakan ditanyakan. Cuma saya ingin menekankan sekali lagi bahwa usahakan di bulan Ramadan nanti ini kita, kebiasaan kita untuk berkata dusta hilangkan. Karena memang ada dalil yang mengatakan man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi azza wa jalla hajatun ayada' ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan dusta, maka Allah tidak memiliki kepentingan untuknya dalam perbuatannya, dalam rangka meninggalkan makan dan minum. Artinya gini, Allah nggak akan pernah memberikan pahala buat orang yang puasa tapi tetap ngomong dusta, amalan dusta, nggak ada pahala yang Allah janjikan. Hati-hati nih ya, dari sekarang kita terbiasa ngomong yang jujur atau diam itu emas. Yang kedua, ya ini perkataan yang nggak bermanfaat ya. Kalau tadi bohong jelas
dusta, jelas ya. Ini enggak, laisa siyam minal akli wasyarab, innamas siyam minal lagwi warrafas. Fa in sabaka ahadun au jahila alaika faqul ini shaim, ini shaim. Ada satu riwayat mengatakan laisa siyam, tidak dikatakan puasa di bulan Ramadan, cuma sekedar enggak makan, enggak minum. Innamas siyam, yang namanya puasa di bulan Ramadan ini minal lagwi warrafas, tapi lebih kepada puasa untuk tidak berkata-kata yang enggak bermanfaat atau tidak berkata perkataan yang jorok. Fa'in sabaka, dan seandainya ketika kamu berpuasa nanti sabaka ahadun, ada yang memulai kepada kalian, jahila alaika, berbuat sesuatu yang bodoh, mancing-mancing emosi, maka yang paling baik fakul, bukan wakul, fakul. Kalau kamu lagi puasa, ada yang sabaka mendahului kamu berbuat yang enggak, au jahila, fakul ini saim, maaf ya, saya puasa. Ada bobotnya tapi bukan maaf saya puasa, bukan Anda puasa ya, ngomong yang benar, bukan Anda puasa ngomong yang benar, bukan begitu. Jadi dianya mesti kuat dengan power puasanya. Disitulah Nabi memilih perang Badar bulan puasa supaya bisa kontrol emosi ketika perang. Karena sahabat-sahabat Nabi itu perang nggak pakai emosi, pakai ilmu. Kan saya pernah sampaikan, ketika Ali berperang dengan pedangnya lama, dari sebagian mengatakan dari waktu duha hingga waktu asar. Ini musuh jatuh, tinggal ditebas kepalanya, nggak jadi. Kenapa nggak jadi ditebas kepalanya Ali? Dia buang ludah waktu jatuh ke muka aku. Terus aku emosi. Terus ya karena emosi aku nggak bunuh. Lihat sahabat, kalau kita di posisi Ali kan mutilasi. Ditambah ludah ya kita tambah kesel. Lihat sahabat begitu, dipilih Ramadan supaya bisa kontrol. Sama seperti Nabi mencontohkan effortnya kerja di hari tua umur 55. Kita kan mindsetnya di Indonesia 55 pensiun, terus belaga tua deh, ya aku udah 55, aku udah pensiun. Nabi itu 55 awal perang beliau, Ghazwahnya Nabi 55. Dan di usia 55 itu Nabi nikah sama anak kecil, anak muda yang namanya Aisyah. Sebelumnya Nabi nikah sama yang tua, Khadijah, Saudah, betul. 55 Nabi itu muda lagi. Berperang 28 perangnya Nabi dimulai usia 55. Karena di usia itu kita bijak. Kita bijak, wallah kita bijak. Orang umur 55 mau ngapain lagi sih hidup? 2 kali pemilu lagi paling, betul. Kita mau panjang juga bakal nyusahin anak, betul. Ya karena memang hidup ini pasti mati, nggak usah ditakutin. Emang pasti mati. Innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Maut yang kalian hindari, pengen olahraga sehat supaya nggak mati, minum obat sehat supaya nggak mati, makan biar sehat supaya nggak mati, pasti mati. Jangan dihindarin tapi diilmuin gitu loh. Innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, pasti menemui kalian. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada, nari kalian berjumpa dengan Allah yang maha mengetahui, maha menyaksikan. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, Allah bakal balikin semua catatan amal yang kita perbuat. Ayo Pak, ya kita ini sama-sama pala 5 Pak, bismillah, mulai karya cipta Pak, biar endingnya itu bagus, husnul khotimah insyaallah. Karena yang dipanggil cuma satu panggilan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Orang yang sukses bersyukur, orang yang gagal bersabar. Kita di posisi mana kita nggak tahu. Usia itu sudah sulit merubah keadaan. Kalau dikasih kaya bersyukurlah, dikasih susah bersabarlah. Kaya nggak lama, susah juga nggak lama. Buat akhir yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjut kepada tanya jawab. Taib. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Adik saya sudah beberapa bulan belum ziarah ke makam ayah. Katanya insya Allah sebelum Ramadan akan ziarah. Pertanyaannya, apakah hal ini termasuk dalam kesalahan-kesalahan menyambut Ramadan? Kalau dia nggak mengikat ziarah dengan Ramadan, malis. Karena ziarah hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia bilang Ramadan dengan ziarah tuh jangan sampai dilepas, harus itu masalah lain.
Bahkan kalau boleh saya sarankan, ziarahnya Ramadan, karena pahalanya double. Ya, nggak apa-apa. Saya berhusnuzon. Ya, mungkin memang dia punya waktu long weekendnya Ramadan atau menjelang Ramadan. Tapi kalau sampai harus ziarah, sampai macet, sampai ini ya lah kelas. Ini saya kalau udah ngomong kayak gini, Kang Kembang udah pada ngomel abis ini nih. Udah jadi nggak laku dah katanya. Bukan masalahnya kita lurusin. Kita bilang boleh ziarah kapan aja boleh. Yang nggak boleh dijadikan sebagai muqaddimah Ramadan. Ini yang nggak boleh. Ya, ini yang nggak boleh. Wa yadubillah wa nauzubillah. Sehingga akhirnya kalau nanti dijadikan ikatan dengan ziarah, kesian yang meninggalnya jauh, yang nggak terjangkau nanti. Ya, wallahu a'lam. Ya, ayo laki-laki banyak ziarah. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Ziarahi kubur supaya kita ingat mati. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Apabila kita mempunyai utang, sedang mengumpulkan uang agar cukup membayar utang tersebut, apakah tidak diperbolehkan bersedekah selagi utang tersebut belum dibayar? Hari gini siapa yang nggak punya utang? Bahkan perusahaan aja kalau maju nggak punya utang, pajaknya 30%, betul? Tapi kalau Anda punya utang jadi 8%, orang pajak, betul? Kita dipaksa suruh berutang sama bank konvensional. Hari gini orang punya utang, dan utang itu style, bukan lagi orang miskin. Wih, itu orang kaya mobil baru, utang. Malu rumahnya gedong, orang kaya, utang. Orang mana yang nggak punya utang? Kadang-kadang utang hari gini bukan lambang kemiskinan, tapi utang yang dimaksud yang orang-orang yang gharim, orang yang memang miskin, udah kerja nggak mencukupi, harus ngutang, itu yang kita bantu. Ya, makanya kalau dibilang di sini bersedekah, ya bersedekahlah. Karena memang kita ini dibikin berhutang mau nggak mau. Ya, tapi kalau memang kita orang yang bukan miskin, bersedekahlah di sela-sela Anda menyicil hutang. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya kita menyikapi teman saudara yang apabila datang bulan Ramadan, mereka seperti menyalahkan kalau puasa dia nggak kuat karena ada GERD yang bertanya nggak kuat buat puasa, padahal puasa bisa jadi obat untuk semua penyakit. Nah, wa antasumu khairun lakum. Puasa itu baik, tapi bukan berarti obat. Dalil tentang sumu tasihu, ini hadisnya palsu. Tapi Allah mengatakan wa antasumu khairun lakum, puasa itu baik. Ya, kalau dokter bilang kamu ini bisa mati kalau nggak makan pagi, lain cerita, darurat. Tapi kalau Anda sendiri yang pakai perasaan, pakai feeling sendiri, ya enggak lah. Kita kan makan pagi, sahur, makan siang, buka, dan itu nggak lama. Ya mudah-mudahan kalau dibiasakan, insya Allah, dicoba aja dulu. Kalau dicoba ternyata kuat, alhamdulillah. Kalau dicoba nggak kuat, fidyah. Ya, makanya dia mesti tahu keutamaan puasa. Kalau dia udah tahu, udah sakit hilang. Dia lupa namanya jihad. Ya, jihad puasa itu kan seperti jihad, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya izin tanya. Saya seorang single mom, memiliki anak remaja usia 14 tahun. Bagaimana ya Pak Ustadz caranya mengajak anak untuk mengikuti kajian seperti ini? Karena saya barangkali berangkat sendiri, seringkali berangkat sendiri tanpa mahram. Apakah boleh wanita iktikaf di masjid tanpa mahram? Iya, anak-anak remaja insya Allah tanggal 23 besok Majelis Ta'lim Al-Hijrah itu mengadakan kegiatan tablik akbar daurah anak-anak 15 tahun sampai 25 tahun di AD Primer di sebelum TB Simatupang, sebelum Ragunan sebelah kiri. Cuma terdaftar, sudah terakhir saya dengar kabar sampai 1000 orang yang daftar, udah close. Tapi masih bisa online nanti melalui linknya Majelis Ta'lim Al-Hijrah nanti insya Allah, ya. Makanya dilihat iklan kegiatan, kita lagi fokus ke anak-anak remaja memang belakangan ini, karena miris sekali, banyak ke gap mereka ini LGBT. Bukan masalah nggak ke masjid ya, ke masjid pun iya, cuman LGBT lagi meningkat di negeri kita ini. Anak-anak belasan di bawah 20 tahun laki-laki keren-keren, main rambut, celana jeans, yang digandeng mirip. Apa kalau udah pada kumpul di tempat nge-gym dah, aduh, yang six pack gandeng yang six pack juga gitu loh.
Ini masalah nih, masalah mesti dijelaskan sama mereka tentang keburukan itu gitu loh. Allah laknat nggak main-main. Tapi mesti ada pendidikan. Makanya yalah kita akan hidupkanlah kajian-kajian anak-anak muda. Karena mereka mungkin belum nyaman dialog dengan guru-guru agama atau belum terfasilitasi lah. Atau kita doakan semoga Masjid Al-Falah ini memfasilitasi buat anak-anak seumuran mereka. Karena orang yang terikat hatinya dengan masjid itu bukan dipaksa, tapi dia melihat ada kenikmatan dalam masjid. Fasilitasi dengan banyak hal sehingga orang senang dengan masjid seperti itu ya. Jadi insya Allah mungkin bisa online dulu tanggal 23 nanti insya Allah ya, akan ada daurah seharian itu buat anak-anak remaja insya Allah. Nah ibu, sebenarnya anak itu jadikan sahabat, teman dialog, apalagi single mom, nggak ada beban untuk nggak ngurus suami kan, ngurus anak. Bertemanlah dengan anak, jelaskan tentang kemahraman dalam perjalanan sehingga nanti dia bertanggung jawab. Apalagi itu anak laki. Anak laki sama mamanya dekat, anak perempuan wajib dekat dengan ayahnya. Ayahnya ini menjadi wakil dunia ya, anak perempuan yang dekat dengan ayahnya akan jauh dari kemaksiatan laki-laki hidung belang insya Allah ya. Kalau anak laki dekat sama ibunya sehingga dia tahu betapa dia dibutuhkan sama orang tuanya. Bertemanlah dengan anak. Wallahu a'lam. Ustadz, boleh nggak zakat fitrah pakai uang? Soalnya kalau pakai bahan pokok semua gimana cara masaknya? Ya selama seharga bahan pokok yang kita makan nggak apa-apa. Atau mau mengalokasikan, maka tadi saya bilang kalau kita makan beras yang seliter 20.000, 3,5 liter itu kan 70.000 ya. Ya Anda keluarkan 70. Jangan Anda makan yang 20 ngeluarin yang 15, saya bilang tadi kan. Ya, ikutin panitia sini 50.000, tapi kan Anda makan 70 ya, dan nggak perlu dengan kepanitiaan juga, langsung ke mustahiknya boleh kita kasih. Dzawil qurba wal yatama, lihat kerabat dekat yang paling berhak, keluarga kita dulu yang miskin yang kita bantu duluan ya. Taib. Jadi boleh pakai alokasi uang selama nilainya sama. Pendapat ulama di zaman Nabi nggak ada yang pakai uang. Tapi hari gini transportasi ini repot kalau bawa bahan makanan pokok kan, transfer uang. Selama nilainya cukup nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Yang penting di sana ada saksi yang nggak menzolimi uang yang disampaikan ke sana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana dengan orang yang berpuasa? Ya, bagaimana dengan orang yang berpuasa tapi bertahun-tahun tidak tegur sapa dengan tetangganya? Senyum pun tidak sama sekali, padahal ibadahnya bagus. Ya nggak bagus namanya ibadahnya. Kalau ibadahnya bagus, orang yang bagus dalam ibadah, dia akan memiliki karakter penghuni sorga. Qoribin hayin sahlin. Orang itu makin bagus agamanya, makin gampang qorib, akrab sama orang. Ini introspeksi diri. Kalau kita ini udah dekat sama agama, sudah hijrah sudah lama, malah jadi orang yang galak, gak gampang akrab, maaf, Anda gagal dalam beragama. Karena agama menjanjikan sorga, dan calon penghuni sorga itu 3 sifatnya. Qoribin hayin sahlin. Qorib gampang akrab sama orang, hayin lembut, sahlin mudah. Nah belakangan ini banyak orang yang sudah bagus agamanya tapi dipandang gak gampang akrab sama orang, gak lembut sama orang, gak mudah. Maaf, jangan bilang bagus. Jadi kayak kita ngomongin apa ya? Di tempat anetat ada orang pinter, kirain sih ulama, dukun. Orang bahlul bukan orang pinter. Dukun tuh bahlul, orang bodoh. Jangan dibilang orang pinter. Bodoh lah, nyembah selain Allah kan bodoh sekali. Matinya ngadep Allah, nyembahnya ngadep setan. Bodoh. Jangan dibilang orang pinter. Mulai sekarang kita kalau ngomong dukun paranormal, di tempat kami itu ada orang bahlul 2 gitu loh, yang suka ngobatin orang, yang suka gini, bahasanya begitu. Jangan dipuji ya, kita kayak muji setan. Nyium bau kembang ada setan. Dari mana setan bau kembang? Setan itu jorok, bau busuk. Wangi kembang itu jin Islam atau malaikat. Nggak ada setan wangi. Korban nonton film Susana sih gitu ya, mau belati bau ini. Nggak ada setan wangi. Yang wangi itu jin Islam atau malaikat. Makanya saya bilang kalau malam-malam mau tahajud nyium wangi kabur, yang setan siapa? Kabur. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik jamaah, itu aja bisa disampaikan pada perjumpaan kali ini. Semoga Allah berikan yang terbaik buat kita semua insyaallah ya.
diberikan kesehatan, dibaguskan iman kita untuk berjumpa dengan Ramadan insyaallah ya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan dari saya pribadi, kemuliaan hanya milik Allah. Intinya jaga ukhuwah. Jangan lelah doakan tempat kita nih, Masjid Al-Falah. Semoga selalu dijaga oleh Allah sebagai taman-taman penyubur iman ya, dan banyak kegiatan yang bisa mengikat hati orang-orang untuk cinta dengan masjid insyaallah. Doakan negeri kita tercinta Indonesia agar jaga ukhuwah kebangsaannya ya. Apapun yang terjadi ya, jangan gampang terprovokasi. Siapapun yang terangkat sebagai pemimpin itu citra bangsa, itulah kita. Ya, semoga Allah berikan hidayah buat semuanya insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.